Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiatus Soida dari Prodi PGSD 2019B Universitas PGRI Ronggolawe Tuban akan menyampaikan permasalahan sumber daya alam dan solusinya untuk memenuhi tugas pendidikan IPS di SD dengan diampuh oleh dosen Bu Iis Daniati, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, ayo mengamati permasalahan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan penghasil berbagai macam sumber daya alam. Akan tetapi, banyak orang atau masyarakat yang seenaknya sendiri mengambil sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Seperti halnya menebang pohon, menangkap ikan dengan pukat harimau, dan masih banyak lagi. Dan itu untuk kepentingan manusia itu sendiri. Lalu, hal ini dapat merusak keberlangsungan sumber daya alam di Indonesia. Lantas, solusi apa yang dapat mencegah kerusakan tersebut? Nah, sebelum kita mencari solusinya, kita lihat dulu pada ilustrasi penyebab kerusakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di sini ada beberapa orang yang sedang mengambil batang pohon secara sembarangan, dan ia hanya membawa kayunya saja dan meninggalkan kerusakan alam seperti kerusakan hutan dan hewan, sehingga menyebabkan hewan-hewan yang ada di hutan punah. Yang kedua, ada bapak yang sedang mencari ikan, lalu ia menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Akhirnya terjadi kerusakan laut, yaitu di mana ikan yang masih kecil dan terumbu karang tersangkut semua di jaring pukat harimau. Dan yang terakhir, ada beberapa orang yang mencari atau mengeruk hasil sumber daya alam berupa batu bara, sehingga menjadikan tanah itu seperti bekas galian tambang. Akhirnya perlu adanya konservasi. Nah, ini adalah solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama, jangan menggunakan pukat harimau karena dapat merusak seluruh populasi ikan dan terumbu karang yang ada di laut. Yang kedua, melakukan tebang pilih agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam dan tidak terjadi banjir. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Hal ini bisa mencegah banjir dan memperkuat tanah. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi pencemaran air laut. Yang kelima, tidak melakukan pemborosan terhadap bahan bakar, karena nanti jika semua masyarakat di Indonesia melakukan pemborosan terhadap bahan bakar, maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar dan harga jualnya juga naik. Dan yang terakhir, tidak melakukan eksploitasi terhadap barang tambang sehingga dapat merusak lingkungan. Nah, teman-teman, dari permasalahan di atas dan solusinya, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati.
Sumber daya alam hayati terdiri dari hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam mineral. Di sini contohnya seperti tanah liat, emas, batu bara, besi, minyak bumi, dan lain-lain. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga memperhatikan kelestarian alamnya. Berikut cara pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, dimanfaatkan secara langsung. Contohnya seperti matahari dan air. Matahari digunakan untuk menjemur pakaian dan lain-lain. Sedangkan air digunakan oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya seperti mandi, masak, mencuci, dan lain-lain. Yang kedua, dikelola dengan baik. Contohnya seperti kayu. Kayu dapat diolah menjadi kertas dan kapas bisa digunakan untuk bahan baku baju, bahan baku kasur, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu kedelai. Nah, kedelai memiliki banyak manfaat sehingga bisa dijadikan sebagai tahu dan tempe yang akan protein. Yang ketiga, sesuai kebutuhan. Nah, kalau sesuai kebutuhan berarti manusia itu harus mengambil sesuai kebutuhannya. Tidak boleh rakus, tidak boleh ingin menang sendiri. Akhirnya kalau memiliki sifat tersebut, maka semuanya akan ditebang sehingga akan merugikan orang lain dan juga binatang yang ada di dalamnya. Yang keempat, tidak menggunakan bahan atau alat yang merusak lingkungan. Nah, itu contohnya seperti tadi, menggunakan pukat harimau, menggunakan bahan peledak, atau membakar hutan seperti itu. Dan yang terakhir adalah memperhatikan kelestarian alam. Di sini supaya manusia atau masyarakat Indonesia itu memperhatikan kelestarian alam supaya semuanya masih terjaga dan dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga dalam jangka waktu yang lama. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.